kepada Tuhan. Bertepatan hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Suatu anugerah daripada Tuhan. Kalau kita diberikan kebebasan untuk menikmati negara yang bebas. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, bukan hanya diberkati secara fisik, tapi kemerdekaan secara jasmani, rohani Tuhan berikan pada kita. Karena Yesus, dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya di dalam Dia ada kemerdekaan sejati. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Karena Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan, yuk kita lambaikan tangan kita sama-sama. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangannya di atas kepala, bisa nggak? Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
perawatan Tuhan atas Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu datang di hadapan Tuhan. Kami mau bela bangsa ini di hadapan Tuhan. Kami bela Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Sayangilah bangsa ini, kasihilah bangsa ini. Berikanlah anugerah-Mu atas bangsa ini Tuhan. Satu yang menjadi kerinduan kami, Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sorak-sorai, haleluya. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu itu yang kami rindukan. Sungguh Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Masih terlalu banyak orang yang belum mengenal Engkau di luar sana. Masih terlalu banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, kami umat-Mu berkumpul, datang kepadamu merendahkan diri, berdoa bagi bangsa kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, sehingga hari-hari di depan kami boleh melihat semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat-mujizat boleh terjadi, kuasa Tuhan boleh terjadi, dan bahkan seluruh bangsa, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami, tetangga kami,
orang-orang di lingkungan kami, bahkan orang-orang yang di lingkungan Hotel Vio ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh mengenal bahwa sungguh Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu satu yang kami rindukan, yang kami nanti-nantikan Tuhan. Bersama-sama dengan kami, semakin banyak orang yang bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji, mengeluh-ngeluhkan nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Kau Allah yang mendengar, dan Kau Allah yang akan memberikannya pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ada tertulis dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maka dari itu mari kita sama-sama nyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu bagi bangsa kami. 80 tahun sudah Engkau menuntun bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Dan kami bawa doa kami, doa yang terbaik bagi bangsa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Ini seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan negara kami Indonesia di dalam ibadah raya menyembah, bersekutu, diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami berkat yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga ini boleh menjadi suatu kemajuan yang luar biasa di dalam kerohanian kami. Kami mengucap syukur, belas kasihan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dirgahayu Republik Indonesia. Dan dengan kemerdekaan Indonesia berusia 80 tahun, maka tidak berlebihan kalau saya memperkenalkan pembaca ayat kita yang baru, Marcelo. Ya. Kalau dilihat dari ikat kepalanya pasti orang Bali, nggak mungkin enggak. Ya, iya, hari ini Marcelo mulai akan melayani Tuhan di bidang pembacaan ayat. Ya, jadi bersama-sama saya dia menyampaikan firman Tuhan bersama dengan saya, luar biasa. Ya, mari pagi hari ini kita sama-sama langsung saja masuk pada firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua membuka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada kemerdekaan yang sejati yang disebutkan di sini dengan benar-benar merdeka. Tapi juga ada kemerdekaan yang palsu atau kemerdekaan yang semu. Terlihat seperti merdeka, padahal tidak merdeka. Kita masih ingat sejarah yang kita pelajari pada waktu sekolah dulu, bagaimana penjajahan Belanda beralih kepada penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang datang sebagai saudara tua yang akan membela sesama bangsa Asia. Tapi ternyata Jepang menjajah, dan menurut orang tua saya, orang-orang yang sebaya dengan orang tua saya, Jepang lebih kejam, Jepang lebih sadis dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Jadi kalau kita lihat di sini, seringkali kita merasa senang dengan merdeka, padahal kita tidak merdeka. Kita tidak tahu bahwa kita tidak merdeka. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan di sini, jadi apabila anak itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Indonesia merebut kemerdekaannya dengan darah dan air mata. Tapi saya beritahukan pada saudara, kita tidak bisa merebut kemerdekaan kita dengan darah dan air mata. Kemerdekaan kita adalah anugerah Allah. Itu perbedaannya. Kalau kemerdekaan Indonesia direbut dengan segala daya dan upaya, mengorbankan nyawa, mengorbankan segala sesuatu, sehingga kemerdekaan itu bisa direbut, diperoleh dari penjajah. Tapi sesungguhnya kemerdekaan yang benar-benar merdeka tidak bisa direbut, tapi itu dikaruniakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, saudara perhatikan di sana, hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita. Sebab kalau kita tidak dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita masih berada di dalam sebuah kuasa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ini kuasa apa? Hanya kemerdekaan dari Kristus yang adalah kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang melenyapkan, ya, dua hal nih.
Coba perhatikan ini. Ketakutan dan perhambaan. Penjajahan selalu mendatangkan ketakutan dan perhambaan. Apakah saat ini saudara masih ketakutan tentang sesuatu hal? Apa sekarang saudara masih diperhamba oleh sesuatu? Coba direnungkan. Kalau saudara masih diperhamba dan saudara masih ketakutan, berarti saudara belum merdeka. Indonesia merdeka, tapi saudara belum tentu merdeka. Karena masih takut dengan segala sesuatu yang seringkali menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Baik itu salah langkah kita. Mungkin karena saudara kemarin-kemarinnya sudah terlanjur untuk memerlukan uang dan meminjam dari pinjol. Sekarang saudara ketakutan ditagih-tagih pinjol. Kejar-kejar sampai ke teror handphone saudara, datang ke rumah mungkin, dicegat di jalan. Mereka yang cicilan motornya tertunda sekian lama, ditunggu orang di jalan, dirampas motornya. Ketakutan. Setiap kali jalan itu bukan takut sama polisi, karena sudah lengkap. Helm ada, kaca spion ada, knalpot bunyinya bukan trot gitu. Dan surat-surat lengkap, sampai surat nikah juga dibawa sama saudara, lengkap dah. Tapi takut sama apa? Takut nanti dirampas karena belum lunas. Takut. Saudara takut? Takut apa saudara? Takut setan? Wah, saudara masih takut setan. Takut sama setan itu berarti saudara masih ada di bawah penjajahan. Saya dengar ada yang ngomong takut istri, Pak. Oh ya, nggak tahu itu. Itu saya nggak ikut campur, nanti takutnya ini makhluk terkuat di dunia ini nanti marah kelompok ini. Jadi lebih baik saya tidak bicara gitu. Ketakutan. Ada lagi perhambaan. Jadi diperhamba oleh apa? Enggak, Pak, saya enggak diperhamba. Mungkin saudara diperhamba oleh perusahaan yang VOC. Banyak yang kerja di perusahaan VOC. Tahunya bagaimana perusahaan VOC sama perusahaan tidak? VOC tahu ya saudara ya? Itu perusahaan atau ikatan perusahaan di zaman Belanda dulu gitu ya, menjajah. Ketika saudara tidak punya hak untuk melakukan apa yang menjadi hak saudara, itu saudara dijajah. Ketika saudara tidak dihargai, ketika saudara bekerja lebih banyak waktunya dan saudara tidak menerima uang lembur, itu berarti saudara tidak dihargai. Ada suatu paksaan terselubung dan saudara takut dipecat, sehingga saudara ikuti saja dah. Saya kerja deh, biarin dah, gimana? Harus lembur ya lembur. Sampai yang bekerja jauh malam hari, aduh, tanpa fasilitas tambahan apapun. Wah, luar biasa. Belum lagi kalau seandainya hari Minggu tidak bisa ke gereja. Kenapa? Karena harus ada urusan dengan tempat pekerjaan. Takut apa? Takut nanti dipecat. Takut nanti punya konsekuensi keuangan. Saudara masih diperhamba dan saudara masih ketakutan, berarti saudara belum benar-benar merdeka. Siapa yang bisa membuat saudara merdeka? Hanya Kristus. Kalau pikiran saudara benar karena firman Tuhan yang mengajarkan saudara berpikir benar, maka keputusan saudara juga benar. Kemarinnya itu ada yang bertanya pada saya, Pak Andri, ini gimana? Sebaiknya pasien ini dipindahkan ke ICU, tapi ICU-nya penuh. Atau pasien ini dibiarkan di kamar pemerawatan, tapi dia sudah mengalami ancaman di masalah jantungnya, sehingga nanti kalau ada sesuatu yang perlu diperbantukan di sana agak sulit di situ. Gini. Ya sudah, kalau memang dokter mengatakan sebaiknya dipindahkan, ya dipindahkan ke ICU, tapi ICU-nya penuh. Lalu gimana?
Kalau gitu ya tetap saja di kamar rawat. Loh, nanti gimana kalau terjadi serangan dan sebagainya? Saya bilang, umurnya orang itu di tangan Tuhan. Jadi meskipun dipindah ke ICU emangnya akan selamat? Enggak. Kalau Tuhan bilang sudah kamu selesai di sini, ya di ICU, mungkin belum masuk pintu ICU sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara dikuasai oleh siapa sih? Gitu. Dikuasai oleh orang-orang dan opini-opini, narasi-narasi orang dunia, atau dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan? Nah, pertanyaannya di situ. Kalau pikiran saudara dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, nggak ada beban. Nggak, nanti kami bersalah nih Pak, nanti kok kami nggak mengusahakan yang terbaik. Ya usahakanlah yang terbaik bagi pasien itu. Tapi kalau usaha yang terbaik itu sudah maksimal, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan panggil dia pulang, nggak akan dipanggil pulang sama Tuhan. Karena semua itu berada dalam keputusan Tuhan, bukan berada dalam keputusan manusia. Walaupun manusia itu adalah seorang tenaga kerja kesehatan atau dokter dan perawat. Mereka semua pasti mengusahakan yang terbaik, pasti. Tapi kemampuan mereka cuma berhenti sampai di situ. Maaf, kami sudah mengusahakan yang terbaik. Tetapi ya, saudara mau bisa apa? Gak bisa apa-apa. Mau marah-marah? Gak bisa marah-marah. Jadi kita kalau dimerdekakan pikiran kita oleh firman Tuhan, firmannya Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar merdeka. Coba saya ajak saudara membuka Yohanes 8 lagi, yang tadi. Ayat 31 sampai dengan 33. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 33. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Banyak orang yang tidak benar-benar paham apa arti kemerdekaan. Sehingga dikatakan pada ayat 33 yang tadi kita sudah baca, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Benar, enggak salah. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Antara benar dan salah ini. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka tidak melihat penjajahan yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak merasa, tidak sadar akan penjajahan yang sedang mereka alami, yang tidak mereka sadari tapi dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena tidak menyadari kondisi tidak merdeka selama ini. Orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak merdeka, tidak akan memperjuangkan kemerdekaan. Karena kondisi penjajahan itu adalah kondisi yang sudah nyaman. Itu adalah apa? Yang membuat dia sudah berada di comfort zone. Zona nyamannya di situ, sehingga udah deh, lebih baik dijajah aja deh. Karena tidak sadar akan kerugian yang mereka alami kalau mereka tetap dijajah. Mereka tidak akan berjuang. Tapi kalau menyadari, wah saya dijajah, saya rugi nih. Cengkeh Indonesia dibawa ke Eropa, kopi Indonesia dibawa ke Eropa, kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri dengan kondisi mentah, bukan diolah. Ini kerugian besar buat kita. Kita harus merdeka, kan begitu kan? Tapi sekarang juga kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri dalam kondisi mentah. Kenapa kok diam aja? Ya karena tidak sadar kalau itu sedang dijajah. Kita sekarang sedang dijajah secara teknologi loh. Teknologi yang ada di tangan kita, di hidup kita, semuanya teknologi luar.
bukan teknologi di dalam. Dulu ketika Pak Habibie berhasil membuat pesawat Nurtanio di sana, wah kita bangganya luar biasa. Tapi ya cuma itu gitu. Kita nggak bisa membuat yang jauh lebih dari itu secara teknologi. Lalu teknologi ini mulai menjajah kita. Belum lagi kondisi perdagangan. Kondisi perdagangan tawar-menawar dengan Amerika Serikat membuat kita kecolongan juga. Jadi banyak hal yang sesungguhnya menjadi masalah. Belum lagi hutang. Bukan cuma saudara yang berhutang, negara berhutang. Bayangkan sekarang pinjolnya bukan pinjol ukuran saudara, pinjol ukuran bangsa-bangsa, pinjol ukuran negeri. Coba sadar nggak kalau lagi dijajah? Kalau tidak sadar tidak akan berontak, tidak akan meraih kemerdekaan. Saudara sadar nggak hidup saudara yang harusnya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia. Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Apakah saudara sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali? Saudara sedang disibukkan oleh pekerjaan saudara dan hidup saudara sehari-hari untuk mencari nafkah sesuap nasi, sehingga konsentrasi kepada hal-hal rohani itu nanti deh. Itu yang membuat 5 anak darah itu disebut bodoh karena tidak siap menyambut kedatangan mempelai yang ditunggu-tunggu. Sedangkan 5 anak darah bijaksana itu sudah menyiapkan diri dengan baik. Jadi kalau kita lihat di situ, kesadaran, saudara sadar tidak bahwa kondisinya seperti apa kehidupan saudara? Ya tapi gimana Pak Andri, kan kami juga butuh uang, kan kami juga sekeluarga nanti nggak bisa makan. Oh, memangnya Tuhan buta sehingga tidak tahu bahwa anaknya, yaitu saudara, kita semua ini butuh uang untuk membayar beli makanan? Tuhan tidak buta. Yang buta itu hati kita. Seringkali buta melihat apa yang sesungguhnya lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, bukan cuma sekedar mencari loh. Cari kerajaan Allah, sering gak saudara cari kerajaan Allah, tapi carilah dahulu, berarti prioritas. Kalau saudara tidak memprioritaskan kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah memprioritaskan saudara? Kita kerjanya nagih, ya, mengklaim Tuhan, kenapa engkau nggak mengasihi aku? Kenapa aku kok kekurangan? Kenapa aku kok sakit? Kenapa kok rumah tanggaku bermasalah dan sebagainya? Klaim Tuhan, mempersalahkan Tuhan, tapi tidak mau lihat diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini adalah satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal di Matius pasal 6. Dan ini adalah hal yang sampai hari ini menyebabkan kita dijajah oleh hal-hal di luar kita. Antara lain adalah segala kebutuhan kita. Belum lagi akibat langkah-langkah kita yang salah, sehingga kita harus membayar langkah yang salah. Saya beritahu pada saudara, tidak ada satupun langkah yang salah itu gratis, tidak ada loh. Kadang-kadang kita berpikir hanya langkah yang benar itu yang harus bayar. Langkah salah pun harus bayar. Saudara sekarang mau apa? Saudara masuk ke toko beli barang dan saudara bayar. Oh, itu langkah yang benar tuh. Langkah yang benar mesti bayar kan? Saya ngambil barang, bayar. Langkah yang benar mesti bayar. Coba saudara lakukan langkah yang salah. Saudara curi barang di toko itu. Belum sampai keluar, saudara sudah ditahan oleh pegawai di situ, bahkan diteriaki maling, dan saudara dihantam, dipukul oleh banyak orang yang tidak saudara kenal, dan akhirnya saudara ditahan di kantor polisi. Bukankah itu bayaran yang lebih mahal dibandingkan cuma bayar beberapa rupiah yang harusnya saudara bayar, atau saudara tidak ngambil barang sama sekali? Seringkali tidak sempat berpikir ketika setan iblis
membisikkan sesuatu hal yang kelihatannya menarik, kita terus terkecoh, terpengaruh, termotivasi secara tidak benar. Seolah-olah itu adalah yang terbaik. Kalau kamu makan buah ini maka kamu akan menjadi seperti Allah. Saya hanya tinggal kunyah buah ini dan saya menjadi seperti Allah, pikiran Hawa. Hawa mengambil buah itu, diberikan juga ke suaminya, dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa pertama yang menggiring seluruh umat manusia yang ada di dalam benihnya Adam dan Hawa itu untuk masuk dalam dosa. Saya kadang-kadang berpikir begini, apa monyet itu berdosa nggak sih? Coba saudara pikir, monyet itu, simpanse berdosa nggak? Monyet, simpanse dan seluruh binatang yang ada di Taman Eden tidak pernah sama Allah dilarang. Kamu jangan makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Terus sebentar lagi ada kuda zebra. Misalnya pada waktu itu ada, saya nggak tahu ada atau enggak, saya waktu itu enggak di Taman Eden, belum lahir. Terus buah ini kok kayak enak, terus dimakan sama kuda zebra. Dosa nggak coba? Monyet gelantungan lutung, bukan monyet lah, lutung. Bagus kan kalau lutung kan warna-warni ya, kuning, merah gitu. Gelantungan terus lihat buah ini menarik ya, cet, makan. Dosa nggak? Kok nggak ada yang jawab? 100% tidak dosa. Kenapa? Tidak ada aturan itu ditentukan oleh Allah. Dosa itu adalah melanggar peraturan Tuhan. Tuhan sudah memberi peraturan, jangan kamu makan buah ini kepada Adam. Dimakan juga. Sehingga kita semua keturunan Adam, kita kan bukan keturunan zebra, bukan keturunan monyet kan ya. Kalau kita keturunan monyet mungkin kita tidak ada dosa. Karena monyet nenek moyang kita, sang monyet itu tidak berdosa. Saudara di sana, setan iblis itu pandai membisikkan kata-kata ataupun hal-hal yang saudara ingin dengar, yang kadang-kadang membesarkan hati, membuat saudara berani melangkah, walaupun langkah itu adalah langkah yang salah. Langkah yang salah itu bayarannya mahal. Langkah yang salah Adam dan Hawa lakukan, bayarannya dosa, bayarannya maut, kematian kekal selamanya. Orang yang tidak menyadari bahwa dia akan melangkah-langkah yang salah, dia biasanya meneruskan langkah itu karena dia anggap inilah langkah yang paling baik. Yang mana yang lain gak ada, cuma ini ya sudahlah ini. Dulu pernah ada orang ya, pasangan ya, bukan pasangan sih, dia single sebetulnya. Dia perempuan ya, dan dia mau mau menerima lamaran seorang laki-laki. Tapi dia tanya dulu sama saya sebagai gembala, Pak, saya mau menerima lamaran si orang itu. Kebetulan saya laki-laki itu saya juga kenal. Terus saya tanya, apa dasar kamu untuk menerima lamarannya dia? Ya Pak, saya umurnya sudah segini. Kalau saya bercermin saya juga nggak ada cantiknya sama sekali. Saya nggak ada menariknya. Saya nggak ada unsur apapun juga yang membuat orang tertarik untuk memperistri saya. Dan ini sudah ada yang mau memperistri saya. Ya udahlah Pak. Saya bilang jauh lebih berbahagia tidak menikah ketimbang menikah tapi salah. Kok bisa gitu Pak? Kan ini sudah nggak ada lagi Pak yang lain. Kalau nggak ada yang lain itu bukan berarti satu-satunya orang yang datang kepada kamu ini adalah petunjuk Tuhan, adalah jodoh dari Tuhan, adalah yang Tuhan inginkan. Itu kan sama saja kalau seperti orang-orang dari kepercayaan yang lain yang mengatakan bahwa kalau saya saat ini, saya ini ada di dalam jurang nih, kalau ada yang menolong saya, kalau laki-laki akan saya jadikan saudara, kalau wanita akan saya jadikan istri.
Kebetulan yang nolong dia buto ijo perempuan. Jadi terpaksa dia kan nggak gitu. Kan bukan berarti kalau ya saudara kan kadang-kadang setan iblis itu pandai loh strateginya. Setan iblis itu sales yang paling pandai. Saudara mungkin ada yang sales ya, tapi petugas penjualan, bagian penjualan. Setan iblis paling pandai loh menjebak orang. Untuk apa? Untuk dijajah. Untuk mengalami tekanan yang ada, ketakutan dan perhambaan. Lalu kalau kita baca ayat 32 di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang bisa membuat saudara merdeka? Kebenaran. Tidak ada kebenaran yang paling benar kecuali firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah muncul dari pikiran dan perasaan Allah. Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Jadi kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara mengerti betul-betul kebenaran itu. Kalau saudara mengerti dan menjalankan firman Tuhan, saudara sedang hidup di dalam kebenaran itu. Itulah kemerdekaan. Saudara akan bisa menolak segala sesuatu yang membuat saudara tidak merdeka. Ini adalah pengajaran yang luar biasa, yang kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Kita masuk pada bagian yang lain. Roma 6. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 19. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Manusia diperhamba oleh dosa. Demikian katakan ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Hamba di sini ya, ini kata-katanya bahasa Indonesia halus. Sebetulnya terjemahannya adalah hamba itu setara dengan budak. Jadi orang-orang yang saat ini sedang bucin, budak cinta. Saudara tahu siapa penjajah saudara? Hamba dosa. Manusia diperhamba oleh dosa membuat manusia itu tidak merdeka. Walaupun kadang-kadang mereka tidak menyadari. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk dari sejak dahulu sampai sekarang mungkin sulit untuk melepaskannya. Ambil contoh rokok. Rokok sulit sekali melepaskannya. Saya pernah merokok walaupun bukan menjadi perokok, bukan. Pernah merokok pada waktu saya masih SMP atau SD malahan. Siapa yang memperkenalkan rokok itu? Teman. Ya semua hal yang negatif-negatif banyak hal yang negatif yang dulu saya terima atau saya lakukan, itu semua saya pikir-pikir dari teman. Teman tuh efektif sekali untuk mempengaruhi kita. Tapi sulit sekali untuk mempengaruhi dan mengajak teman saudara untuk masuk ke gereja. Sulit ya. Kalau diajak negatif gampang. Kalau diajak sesuatu yang baik sulit. Ada saja alasannya. Sulit sekali melepaskan rokok karena sudah menjadi kecanduan. Dosa itu menjadi kecanduan karena dosa itu nikmat. Tidak ada dosa yang tidak nikmat bagi penggemarnya. Kalau yang nggak gemar ya saudara tidak akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau saudara gemar akan dosa tertentu,
dosa seks. Nikmat bagi penggemarnya. Dan itu sulit untuk melepaskannya kalau sudah menjadi kecanduan. Menjadi sesuatu yang istilahnya mendarah daging. Sulit. Dan itulah perhambaan. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa itu adalah kondisi yang tidak merdeka. Kadang-kadang dengar khotbah seperti ini nggak enak. Makanya kadang-kadang saya ngelihat siapa yang keluar di tengah-tengah khotbah seperti ini dan tidak kembali lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu urusan masing-masing. Nggak akan saya tegur, nggak akan, jangan khawatir. Ada yang keluar karena sebentar ya ke toilet, ada yang sebentar. Tapi ada juga yang mungkin nggak enak memang. Tapi koreksi itu perlu. Sebab apa? Sebab dikoreksi saja kadang-kadang tidak sadar. Apalagi tidak dikoreksi. Dan ini yang membuat kita itu diperhamba. Seperti yang dikatakan tadi pada ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita baca. Coba kita lihat ini ya, saudara, beri tanda dulu Roma nih, Roma pasal 6 ini saudara beri tanda dulu. Coba kembali dulu lihat ke Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 tadi yang sudah kita baca ayat 34. Ini bagian ini belum kita baca, ayat 34. Yuk silakan. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus yang mengatakan. Orang dikatakan di sini pada ayat yang tadi kita baca ayat 34 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, mungkin cuma satu kali, adalah hamba dosa. Karena dia tidak bisa menolak ketika dosa itu ditawarkan. Ketika dosa itu masih ditawarkan pada tingkat ditawarkan kepada saudara. Ditawarkannya bisa lewat media macam-macam. Media handphone saudara, di handphone saudara, media di dalam pikiran saudara, media apa saja bisa. Setan iblis itu luar biasa kreatif dalam menyediakan kepada kita, memancing kita untuk terjebak di dalam dosa. Kalau saudara bisa menolak itu, saudara bukan hamba dosa, karena saudara berkuasa atas dosa. Dosa itu dikuasai oleh saudara. Saya tolak dosa. Kalau ketemu setan, saudara tengking. Dalam nama Yesus, setan iblis pergi dari tempat ini. Tapi kalau ketemu dosa, nggak ditengking. Ketika ada keinginan-keinginan dosa yang lewat di kepala saudara. Seorang filsuf mengatakan begini, kita tidak pernah bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita selalu bisa membuat atau melarang atau mengusir burung yang mau membuat sarang di kepala kita. Kalau sepintas ada pikiran dosa, saudara enggak peduli. Tapi kalau dosa itu sudah mau membuat sarang di kepala saudara, masa saudara diam saja? Nanti saudara ke gereja, teman saudara bilang, Ci, bagus sekali Ci, rambutnya di atasnya ada apa itu? Sarang burung manyar. Kenapa Ci kok nggak diusir? Sayang, biarin burung manyar itu hati-hati loh. Jangan-jangan kalau di dalam spiritual ini banyak orang yang hadir itu ada sarang burung dosa gitu di sini di kepalanya. Hati-hati. Saudara harus bersihkan supaya jambul saudara nggak rusak. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti dia masih belum merdeka. Ada kekuatan dosa yang luar biasa. Kekuatan dosa ini luar biasa loh. Kalau kekuatan penyakit kuat nggak? Kuat penyakit itu, luar biasa penyakit. Sehingga ada perang pakai virus gitu ya, supaya musuh itu semua satu daerah itu sakit semua bisa. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit itu enteng saja.
Enteng itu aja, sembuh. Dengan cepatnya, ayo bangun, sembuh kamu. Nah, sembuh. Tapi kalau mengatasi kekuatan dosa, Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib, mati di salib, untuk menebus dosa kita yang sudah terlanjur berbuat dosa, dan melepaskan kita dari belenggu dosa dan memerdekakan kita. Luar biasa. Lalu dikatakan juga pada Roma 6 ayat 17 dan 18 tadi yang kita sudah baca. Tapi ketika kita taat pada firman Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa. Ayat Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, dahulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Berarti mentaati firman Tuhan. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mungkin saudara berpikir, lah ya bedanya apa? Dulu hambanya Belanda, VOC. Sekarang hambanya Jepang, ya sama aja dijajah. Soalnya begitu kan? Oh, beda di sini. Kalau saudara dijajah, kalau saudara menjadi hamba dosa itu berbeda dengan menjadi hamba kebenaran. Kalau saudara menjadi hamba dosa, saudara dikuasai oleh dosa untuk dibinasakan di dalam kebinasaan kekal. Sedangkan kalau saudara menjadi hamba kebenaran, saudara dipimpin, bukan dikuasai, dipimpin oleh kebenaran untuk hidup kekal. Itu bedanya. Kalau hamba dosa, saya pakai istilah saudara dikuasai oleh dosa. Kenapa saya pakai istilah itu? Sebab seringkali free will kita pun takluk, kehendak bebas kita pun takluk kepada dosa. Tadinya kita mengatakan, saya tidak mau berbuat dosa. Dosa datang, menawarkan diri, ya deh saya mau deh. Nah, free will kita jadi takluk. Itu karena kita dikuasai oleh dosa. Tapi kalau kebenaran itu adalah memimpin saudara. Kalau saudara mau benar-benar mengalami satu hidup yang baru, satu hidup yang berkemenangan, keselamatan yang kekal dan sebagainya, lakukanlah firman Tuhan ini. Nah, itu memimpin. Free will saudara masih bebas, masih mau nggak ya, masih bisa gitu. Kalau dosa nggak bisa, saudara sudah dikuasai. Allah tidak mau mematahkan free will saudara, kehendak bebas saudara. Allah mau supaya saudara mengikuti pengajaran firman Tuhan, karena saudara sendiri menyadari bahwa inilah jalan kebenaran. Inilah yang memberikan saya kehidupan. Inilah yang memberikan saya kemerdekaan. Sehingga dikuasai atau menjadi hamba kebenaran, itu saudara dipimpin oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Itu bedanya. Jadi kalau ayat 18 ini seringkali dipertanyakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba-hamba juga berarti. Berbeda. Hamba dosa itu saudara akan dipaksa untuk masuk di dalam dosa, dan akhirnya saudara akan mengalami kematian kekal. Sedangkan hamba kebenaran, saudara akan dipimpin oleh kebenaran, sehingga saudara nanti akan mencapai kehidupan yang kekal. Oh, itu bedanya jauh sekali. Menjadi hamba adalah menyerahkan diri. Kenapa kok menjadi hamba ini menjadi serius? Menjadi hamba ini menyerahkan diri. Sekali lagi, kata-kata hamba ini adalah sangat dekat dengan budak. Kalau saudara menjadi budak, saudara itu menyerahkan diri. Sekarang kita itu harus menyerahkan diri kita bukan kepada dosa, tapi kepada kebenaran yang akan menjadikan kita apa? Kudus. Coba lihat ayat 19. Ayat 19 di sini mengatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, hamba dosa dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada
pengudusan. Apa itu kudus? Sekali lagi, kudus itu bukan berarti bersih. Kudus itu berarti khusus, dikhususkan untuk Allah. Seluruh orang di dunia ini menjadi hamba kedurhakaan. Mereka menjadi hamba kecemaran, hamba dosa. Saudara, kita semua gereja Tuhan menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita itu menjadi satu kelompok yang eksklusif, yang khusus, yang kudus. Untuk siapa? Untuk Allah. Kita mau tidak mau memang harus memasang pagar di sekeliling kita supaya hal yang tidak berkenan pada firman Tuhan tidak masuk dalam hidup kita. Saudara, kalau menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan Yesus, dimerdekakan, saudara harus memasang pagar. Kalau tidak, penjajah itu akan nyerang lagi. Makanya kita kan waspada. Pasukan udara, pasukan laut, pasukan darat, TNI selalu waspada terhadap keadaan apa yang ada di Indonesia. Bahkan segala kondisi-kondisi yang tidak kasat mata itu pun diawasi. Untuk apa? Untuk melindungi kita yang sudah merdeka. Saudara jangan mengira merdeka terus sudah beres. Enggak. Merdeka itu harus dilindungi. Kemerdekaan saudara dari dosa harus saudara lindungi. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Dan kemerdekaan itu dilindungi oleh firman Tuhan yang tidak boleh diterobos oleh apapun. Berarti tidak boleh ada kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Segera saudara tolak dari sejak awal segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, jangan pelan-pelan saudara. Saya rokok biasa hari 2 pak, sekarang 1 pak. Kan sudah ngurangi. Betul sih ngurangi, tapi saudara nggak akan lepas dari rokok itu. Saudara harus berhenti total. Oh, berhenti total saya gelisah. Waduh, mulut saya rasanya asem. Saya pengennya kesel. Ya saudara boleh minum atau makan permen, atau saudara boleh beraktivitas yang positif atau apapun. Tapi tinggalkan sama sekali rokok itu. 1 batang pun tidak. Ketemu teman, reunian, teman mengeluarkan rokok. Oh, kamu sekarang nggak ngerokok, ini loh rokok baru nih enak. Sekarang apa namanya, rokoknya itu bisa rokok yang super modern. Nah, bisa dicampur macam-macam kalau itu, hati-hati loh saudara hati-hati, saudara bisa kelepek-kelepek gitu. Ya itu kelepek-kelepek benar, itu bukan kelepek-kelepek cinta, bukan. Jadi ini adalah hal yang harus kita waspadai. Pagari kemerdekaan saudara dari segala hal yang akan merusakkannya. Pagari. Oh, kalau Indonesia tidak dipagari, bahaya. Sekarang ini bahaya serius. Indonesia dari dahulu posisinya strategis. Lokasinya Indonesia ini strategis. Kekayaan alamnya luar biasa. Jadi banyak negara yang sebetulnya mau kalau diberi hadiah Indonesia gitu. Indonesia dikasihkan ke dia, mau. Jangan sampai nih. Kita harus benar-benar menjaga. Oke, sekarang menjaga siapa? Menjaga diri kita. Dari apa? Dari serangan-serangan yang berikutnya. Setan iblis tidak tinggal diam. Setan iblis tahu bahwa sekarang ini saatnya akhir zaman. Walaupun mereka tidak percaya. Tapi mereka tahu. Sehingga mereka melipat gandakan kerja. Sekarang itu kerjanya luar biasa loh. Saya perhatikan ya, dulu ini saya perhatikan nih, walaupun tidak riset secara formal ya. Dulu banyak anak muda yang pindah ke agama lain. Karena apa? Karena mungkin pacarnya di agama lain. Di gereja jelek-jelek orangnya. Jadi di sana lah lebih cantik gitu. Nggak apa-apa lah menikah beda agama, nanti bisa di luar negeri. Tapi kan banyak contohnya setelah 20 tahun menikah terus jadi cerai karena perbedaan agama. Betul. Sudah punya anak 4, ya kan? Itu sudah kompromi. Tuhan bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang berbeda ya, jangan. Karena ini adalah hal yang serius.
Dulu seringkali orang pindah agama karena apa? Karena tempat kerja. Di tempat kerja itu kalau mau naik pangkat, kamu harus beragama mayoritas. Kalau enggak bisa. Mau naik pangkat, kalau enggak pangkat kamu ya office boy terus. Enggak jadi pimpinan office boy, tetap office boy itu. Tapi zaman sekarang beda loh. Anak-anak muda sekarang banyak pindah agama karena ideologi yang ada di otak mereka. Dan pindahnya kemana? Pindahnya ke ateisme. Pindahnya kepada pemahaman yang namanya ateis. Ateis juga sebetulnya kalau mau kita renung-renungkan agama juga loh. Tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama-agama yang ada di dunia. Banyak anak muda yang menjadi ateis, yang menganggap Tuhan itu tidak ada, lalu menantang semua. Mana buktinya kalau kamu bicara bahwa Tuhan itu ada? Mungkin kekecewaan yang mereka alami, saya tidak tahu. Tapi satu hal, bahwa gejolak yang ada ini sesungguhnya makin parah. Penjajahan zaman dulu penjajahan fisik, sekarang penjajahannya penjajahan politik. Pemerintah orang-orangnya orang-orang dalam negeri, tapi dikendalikan oleh luar negeri. Wah, itu bahaya sekali. Jadi pemerintah yang seperti itu pasti menjadi pemerintah boneka. Boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan dari luar negeri. Belum masalah perekonomian. Belum masalah apakah Indonesia menentukan mata uang dunia? Enggak sama sekali. Indonesia mengikuti mata uang dunia. Jadi dunia mau kemana nih? Ya ikut. Ini yang seringkali menjadi kesadaran yang harusnya disadari saat ini. Dan diberi batas-batas yang jelas. Dan bukan saja kita menjadi kudus. Coba kita baca Roma 6 ayat 22 lanjutannya. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dikatakan di sini, setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan cuma sekedar merdeka, tapi menyerahkan diri kepada Allah, hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya apa? Ialah hidup yang kekal. Saya beritahukan pada saudara, harusnya kemerdekaan itu membawa kita kepada era yang baru. Dari belum merdeka jadi merdeka, era yang baru. Kalau dari belum merdeka ke merdeka tetap saja sama, ya berarti masih tetap dijajah, belum era yang baru. Kemerdekaan membawa kita kepada era yang baru. Era yang baru kita itu apa? Kita beroleh buah, artinya menghasilkan buah yang membawa kamu kepada pengudusan, yang membawa kita pada pengudusan, dan kesudahannya nanti hidup yang kekal. Itu era yang baru. Apakah saudara sudah berada di era yang baru? Atau saudara masih ada di penjajahan? Penjajahan yang lama atau penjajahan yang baru? Modelnya baru, segala sesuatu baru. Dulu saudara dijajah oleh hobi-hobi saudara, kebiasaan saudara yang buruk. Sekarang saudara dijajah oleh kondisi-kondisi yang buruk. Belum ada pembaruan, belum ada era yang baru. Kemerdekaan yang sejati membawa manusia ke dalam era yang baru. Kita buka Roma 8. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan Yesus berikan
membawa manusia pada era yang baru, masa yang baru dalam kehidupannya. Dikatakan di sini pada ayat 1, tidak ada penghukuman, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara jangan cepat-cepat berkata, haleluya, puji Tuhan, amin, ini adalah saya yang tidak akan lagi mengalami penghukuman. Masalahnya saudara jangan membaca sebagian saja, saudara baca seluruh dari ayat 1 ini. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, saudara ada enggak di dalam Kristus Yesus? Kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, dijamin tidak ada penghukuman. Itu sebabnya orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak pernah ada rasa ketakutan. Ketakutan kan manusiawi, betul manusiawi, tapi kita itu lebih daripada manusia biasa kita ini. Karena kita itu adalah manusia Kristus. Tidak ada ketakutan dan tidak ada lagi perhambaan. Kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, maka dikatakan di sini tidak ada lagi penghukuman. Ayat 2 mengatakan di sana, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi di luar Kristus tidak ada yang bisa merdeka, tidak bisa diperjuangkan kemerdekaan itu. Mau saudara jadi orang baik sekali, suka memberi, suka sedekah, nggak bisa dimerdekakan. Karena kemerdekaan itu tidak bisa direbut oleh seorang manusia. Hanya di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup. Hidup di sini bukan hidup. Ya, kalau hidup yang sekarang ya saya juga sudah hidup. Bukan itu maksudnya. Hidup itu adalah hidup yang sebenarnya, hidup yang dimaksudkan oleh Allah. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Sudah tidak ada lagi yang menjerat kita, tidak ada lagi yang perlu membuat kita takut, dan kita tidak perlu lagi diperhamba oleh siapapun. Roh Kudus yang memerdekakan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi inilah yang merupakan era yang baru di dalam kemerdekaan. Orang yang merdeka harus mengalami era yang baru. Itu sebabnya ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia, kita akan bersukacita, bergembira, pesta. Karena apa? Karena itu adalah era yang baru. Ingat, era yang baru. Yang bisa bergembira sungguh-sungguh serius nih, bergembira benar-benar hanya mereka yang sudah ada dalam era yang baru. Sebab orang yang masih di dalam hidup yang lama, penuh dengan ketakutan, penuh dengan perhambaan, gak mungkin bisa bersukacita. Hidupnya murung terus, gampang marah. Makanya saudara jangan gampang marah. Sedikit-sedikit marah, kesel soalnya gak tahu ada apa sih. Keselnya apa? Di daerah bawah dagu saudara ini kenceng, coba saudara perhatiin, kenceng loh. Gampang marah, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Kenapa ya? Karena masih di dalam era yang lama, bukan era yang baru. Orang yang bisa benar-benar bersukacita pada saat pesta kemerdekaan adalah mereka yang sudah mengalami satu era yang baru. Kalau mereka yang masih dijajah nggak akan bisa. Bisa sih berpura-pura gembira. Kadang-kadang saya kalau lagi foto bersama kan saya suka bilang, ayo pura-pura bahagia. Nah itu bisa pura-pura bahagia. Diprotes saya, oh Pak kok pura-pura bahagia? Bahagia bener. Lah bahagia bener itu susah. Diajakin bahagia pada nggak mau. Ya sudah pura-pura bahagia buat foto. Kalau foto kan gitu menang ya. Cerek sekali ya, cerik 1 detik, itu selamanya dipajang kan kita senyum bahagia terus padahal menderita luar biasa. Dirgahayu Republik Indonesia. Puji Tuhan, amin. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tepuk tangan untuk Indonesia, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh kemerdekaan Indonesia adalah karena kasih kemurahan Allah yang luar biasa, sehingga Engkau Tuhan membebaskan bangsa dan negeri kami dari penjajahan. Tapi tolong ya Bapa, Engkau yang menjagai Indonesia agar tidak mengalami penjajahan dalam bentuk-bentuk yang lain oleh pihak-pihak yang lain. Khususnya kami ya Tuhan, gerejamu di Indonesia, gereja, semua gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong Tuhan sendiri yang melingkupi gereja yang ada di Indonesia dengan kuasa-Mu. Persiapkan gerejamu ini Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami serahkan juga diri kami, GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan, biarlah GPKDI Tabernakel Kasih ini boleh semakin maju dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pimpin kehidupan kerohanian mereka-mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Indonesia ini, agar kerohanian mereka semakin bertumbuh berkembang, bukan semakin surut. Berdoa juga bagi penginjilan di seluruh Indonesia Tuhan, di kota maupun di daerah, dimanapun juga. Penginjilan berupa penginjilan dengan penginjilan yang besar-besaran ataupun juga penginjilan yang perorangan. Tuhan, Engkau sertai dengan kuasa-Mu, sehingga pengabaran Injil di Indonesia boleh semakin luar biasa dan semakin banyak bangsa kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka diselamatkan bersama dengan kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi kesejahteraan Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, agar di bidang ekonomi Tuhan sendiri yang campur tangan mengatasi segala masalah dan persoalan yang ada di dalam perekonomian Indonesia, dan pada akhirnya juga perekonomian seluruh rakyatnya, perekonomian kami sendiri. Tuhan, Engkau juga berkati akan pergerakan politik, gejolak yang politik yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Jangan sampai rongrongan dari dalam ini itu menguasai dan akhirnya melumpuhkan negara kami dari dalam. Tuhan, tolong Tuhan, setan iblis begitu pandai, begitu kuat mau menjatuhkan, tapi Tuhan yang membela Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau mencurahkan Tuhan, memohonkan kepadamu, curahkanlah Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah ada pertemuan para pengerja, para aktivis dan para diaken nanti pada tanggal 25 Agustus jam 6 petang sampai jam 8 malam. Ini kok kayaknya ada makanan kalau kayak gini ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Ya. Oke. Harap oh ya benar ada makanan ini. Konfirmasi apakah saudara bisa hadir atau ya sebaiknya sih bisa hadir ya, karena ini pertemuan silaturahmi kita dan kita akan membahas ngobrol macam-macam hal gitu di situ. Dan saudara perlu daftar kepada Ibu Heni paling lambat hari Jumat tanggal 22. Paling lambat daftarnya maksudnya. Kalau sudah daftar paling lambat, ada paling lambatnya gini biasanya sih untuk makanan ini. Jadi ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda yang keras. Ya. Jadi sekali lagi tanggal 25 bulan 8 itu harinya Senin kalau nggak salah. Ya, Senin tanggal 25 bulan 8 jam 6 petang sampai jam
Ya, itu saja. Lalu pengumuman yang lain adalah setelah ibadah ini kita akan ada satu acara bersama, bergembira bersama, yaitu It's a New Era. Nah, memang era yang baru kan. Jadi it's a new era. Nanti saudara yang sudah siap-siap mau panjat pinang dan sebagainya silahkan nanti ya. Jadi ini ada jam berapa ini? Jam 10.30 nanti sampai selesai. Ada hadiahnya. Kemarin saya sudah lihat hadiahnya menarik. Luar biasa hadiahnya. Hadiahnya juara 1, 2, 3, 4. Wah, luar biasa. Ya. Jadi saudara harus ikut karena ini menarik ya acaranya. Acara bersama di antara yang ikut ini adalah wanita, kaum wanita, pria, The Lantern, kaum muda, dan kebaktian anak kata. Ini semua ikut. Jadi it's a new era. Luar biasa. Lalu apa lagi ya? Pemuritan pada hari Selasa nanti tanggal 19 Agustus itu sekali diliburkan karena saya ada doa puasa bersama dengan hamba-hamba Tuhan sesinode, sehingga saya nggak bisa adain pemuritan hari Selasa tanggal 19. Tapi pemuritan ini dilanjutkan tanggal 26 Agustus merupakan tanggal 26 Agustus itu merupakan pemuritan terakhir untuk bagian kelompok ini ya. Jadi saya tidak mengundang saudara untuk hadir, tidak. Hanya yang sudah hadir, karena nanti akan ada sertifikat. Jadi susah kalau saudara cuma hadir satu kali terus minta sertifikat, ada keterlaluan. Ya, ada sertifikat. Tanggal 26 itu pemuritan yang terakhir. Bagi yang sudah ikut silahkan hadir ya tanggal 26, tanggal 19 tidak ada. Lalu hadiri persekutuan The Lantern dalam acara Let's Discuss. Judulnya adalah kesadaran yang akan saya bawakan. Bertempat di Cafe Ruang Duduk, Jalan Wayang nomor 2 Burangrang. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus jam 5 sore. Saudara yang tidak termasuk The Lantern mau datang juga boleh ya, silahkan. Kesadaran ini penting karena ini akan saya bahas hal-hal yang sangat-sangat penting khususnya bagi anak-anak muda. Apa bedanya anak muda yang sadar dengan orang tua yang sadar? Tahu bedanya? Kalau anak muda yang sadar, anak muda itu akan membuat rencana. Tapi kalau orang tua yang sadar, orang tua itu akan menyesali. Karena sudah lewat. Ya, tapi ini baik ya, ini bagus nih. Ini kok saya sudah bocorkan isi dari kesadaran ini ya. Salah saya nanti kehabisan bahan. Oh enggak ya, enggak mungkin. Ya, tanggal 24 minggu depan jam 5 sore di Cafe Ruang Duduk. Lalu bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan sebagai pelayan kebaktian anak, sebagai tim doa, tim kunjungan, pengatur sound system, pemimpin pujian, penyanyi latar, backing vokal, pemain musik, operator multimedia dan lain-lain, segera mendaftarkan diri pada Ibu Heni atau Ibu Lian. Termasuk juga kalau yang mau menjadi pembaca ayat firman Tuhan seperti Marcelo. Marcelo ini pecah rekor ini. Ini pecah telur benar-benar. Sudah lama loh kita nunggu orang yang bakal membantu di membaca ayat dan laki-laki. Wah, kan pembaca ayat yang tempat di sini kan perempuan semua ya, laki-laki. Marcelo. Ya, terima kasih. Lalu marilah kita kembali menggalakkan tabungan rumah Tuhan agar kita dapat segera mendapatkan tempat yang digunakan untuk bayar sewa tempat ini, ringkasnya begitu. Jadi kita harus membayar nanti pada bulan November, akhir November. Sekarang uangnya masih jauh dari awal November katanya bisikannya itu. Bagi yang punya kritikan, usulan untuk kemajuan gereja kita, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada saya, boleh, kepada para diaken boleh, pada Ibu Heni boleh. Tapi jangan menyampaikan surat kaleng ya. Jadi kritik-kritik, maki-maki di situ. Maki-maki ke saya juga boleh, nggak masalah, asal orangnya jelas gitu. Jadi jangan nggak ada namanya terus maki-maki di kertas, itu sangat
penakut itu tidak berani. Kalau berani ya kasih tahu namanya ini, dan saya tidak setuju begini gitu. Ya nggak usah maki-maki lah ya mestinya ya. Kalau maki-maki berarti itu sekolahnya dulu belum lulus, pergaulannya kurang jauh. Ya, untuk memahami firman Tuhan, saudara diundang untuk memahami ayat-ayat Alkitab pada setiap Jumat lewat Zoom jam 7 malam lewat Zoom. Ini ID Zoom-nya bisa minta sama Ibu Heni ya. Ini adalah acara yang sangat berguna sekali untuk kemajuan kerohanian kita masing-masing. Di situ kita akan ngobrol dengan santai dan kita akan menjawab semua permasalahan yang ada. Saudara bisa mengajukan pertanyaan apa saja, kita akan diskusikan sama-sama supaya kita memang menjadi orang-orang yang memahami ayat-ayat firman Tuhan. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk kali ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita memberikan yang terbaik sambil memberikan persembahan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan.
Bapa di dalam surga, pagi siang hari ini hamba-Mu mengangkat minyak yang dibawa oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau jadikan minyak ini menjadi minyak urapan penuh dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sehati kami berdoa menumpangkan tangan juga atas minyak ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini menjadi minyak urapan penuh dengan kuasa Allah. Sehingga ketika minyak ini dioleskan pada tubuh yang sakit, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sakit penyakit orang itu disembuhkan. Dan ketika minyak ini dioleskan ataupun dipercikkan di tempat-tempat yang mengandung kuasa setan iblis, kuasa kegelapan, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kuasa setan iblis, kuasa kegelapan itu dipatahkan, dihancurkan, diusir keluar dari sana untuk tidak kembali lagi. Tuhan sertai mereka yang akan menggunakan minyak urapan ini, agar mereka menggunakannya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu juga menyampaikan persembahan yang mereka sampaikan ataupun yang mereka kirimkan melalui transfer bank. Semuanya itu biarlah menyukakan hati Tuhan, karena kami mau menyembah dengan segala persembahan kami ini juga. Terimalah ya Bapa persembahan ini, sucikan dan kuduskan, dan semua persembahan ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan juga berkenan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan atas setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyampaikan persembahan. Dengan sukarela mereka memberikan persembahan untuk menyembah Allah, mengakui bahwa semua berkat datangnya dari Allah dan mengucap syukur. Tuhan, balaslah korban persembahan mereka dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang mereka persembahkan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga mau serahkan akan seluruh keluarga ataupun setiap orang yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati masing-masing orang, masing-masing keluarga. Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka mengatasi masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan kebebasan mereka dari semua ketakutan dan perhambaan. Tuhan menolong mereka agar hidup mereka boleh benar-benar diserahkan bagi Allah saja. Bapa dalam surga, kami mau serahkan juga akan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sebuah acara yang penuh dengan kegembiraan dan kebersamaan. Biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan kami boleh lebih saling dekat satu dengan yang lain, dan kami boleh menikmati sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan kebersamaan dan terlaksananya acara tersebut ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua dan membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua ini. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Selamat memasuki era yang baru. Ini jangan-jangan pedagang-pedagang gak ada semua, ini era yang baru. Iya, kita merdeka dari kekangan para pedagang dan mereka yang